Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas para penulis kitab suci. Berkat kesaksian iman mereka, kami mampu mengenal Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Kami mohon hadirlah di tengah kami, agar melalui pelajaran ini, kami semakin terdorong untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai arah dan pedoman hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Kitab Suci Perjanjian Baru Part 2. Adapun kompetensi dasar kita 3.7, memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan proses tersusunnya kitab suci Perjanjian Baru, yang kedua menyebutkan bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru, dan yang ketiga menjelaskan alasan membaca kitab suci. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, Kitab Suci Perjanjian Baru, Part 1. Dalam bagian pertama, kita sudah melihat bagaimana proses tersusunnya Kitab Suci Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali Kitab Suci Perjanjian Baru, Part 2. Dan dalam bagian yang kedua ini, kita akan melihat pengelompokan Kitab Suci Perjanjian Baru, dan alasan mengapa kita membaca kitab suci. Untuk itu, mari kita simak kitab-kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru. Gereja Katolik mengakui bahwa jumlah tulisan atau kitab dalam Perjanjian Baru ada 27 tulisan atau kitab. Semua kitab pada intinya berbicara tentang Yesus Kristus, karyanya, sabdanya, tuntunannya, dan hidupnya dengan cara dan gaya penulisan masing-masing. Meskipun Perjanjian Baru berpusat pada Yesus Kristus, namun di dalamnya juga tercantum beberapa hal mengenai jemaat perdana yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi secara umum, kitab suci Perjanjian Baru terbentuk bersifat kisah, baik itu perjalanan ataupun mukjizat, perumpamaan, ajaran, surat, dan juga nubuat. Nah, kita lihat keempat Injil. Kitab suci Perjanjian Baru dibuka dengan 4 tulisan yang disebut Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagian besar isinya berupa cerita mengenai Yesus selagi Yesus hidup di dunia, karyanya, wejangan-wejangannya, dan juga perjuangannya. Tulisan para penulis itu berhenti dengan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Maka mengingat isinya, keempat kitab Injil ini dipandang sebagai kitab yang paling utama atau paling penting. Lalu kisah para rasul. Kisah para rasul itu sebenarnya bukan berisi kisah tentang semua rasul, melainkan lebih bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit. Intinya, kisah para rasul itu berkisah tentang munculnya jemaat Kristen pertama dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun dengan 2 tokoh utama
yakni Petrus dan Paulus. Selanjutnya surat-surat. Tulisan berikutnya dalam Perjanjian Baru adalah 21 tulisan yang gaya penulisannya semacam surat. Isinya lebih merupakan wejangan, anjuran, dan ajaran yang bermacam-macam tentang hidup sesuai dengan Yesus Kristus. Wejangan, ajaran, dan anjuran itu diajarkan oleh Santo Paulus, Yakobus, dan tokoh-tokoh lain yang ditujukan kepada jemaat tertentu atau kepada orang tertentu. Lalu selanjutnya adalah Wahyu. Tulisan terakhir dari kitab suci Perjanjian Baru adalah kitab Wahyu kepada Yohanes. Kitab ini berisi serangkaian penglihatan mengenai hal ihwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Kitab ini terarah ke masa depan atau akhir zaman dan sekaligus merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Jadi secara detail, bagian-bagian dari kitab suci Perjanjian Baru adalah yang pertama adalah Injil terdiri dari 4 kitab, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul, terdiri dari 1 kitab, yakni Kisah Para Rasul. Yang ketiga adalah surat-surat, terdiri dari 21 kitab, yakni Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Lalu yang keempat adalah Wahyu atau nubuat, terdiri dari 1 kitab, yakni Wahyu kepada Yohanes. Konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi menegaskan bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Allah adalah pengarang yang benar dan harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Dei Verbum artikel 11. Untuk itu, kitab suci menjadi norma bagi iman dan ajaran Kristiani, serta sebagai sabda Allah yang merupakan sumber yang kaya bagi doa pribadi. Lalu Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius menegaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Santo Hieronymus juga mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi kutipan inilah yang akhirnya juga dikutip kembali oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen Dei Verbum. Kutipan ini hendak menegaskan bahwa sarana utama untuk dapat mengenal Kristus adalah kitab suci. Karena itu, konsili mendesak dengan sangat semua orang beriman supaya sering kali membaca kitab-kitab ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Dei Verbum artikel 25. Namun surat Yakobus 1 ayat 22 juga mengatakan,
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi Yakobus itu mengajak supaya kita itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu apa pentingnya mendalami kitab suci Perjanjian Baru? Para penulis kitab suci berkat ilham Roh Kudus menuliskan kesaksian imannya dalam kitab suci untuk semua orang yang beriman. Penulis tidak menyusun buku untuk pajangan ataupun hiasan. Jadi dengan kata lain, kitab suci Perjanjian Baru menjadi benar-benar kitab yang bermakna dan kitab yang hidup bila dibaca dan direnungkan, serta nilai-nilainya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi juga menegaskan bahwa kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Allah adalah pengarang yang benar dan harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. De Verbum artikel 11. Untuk itu, kitab suci menjadi norma bagi iman dan ajaran Kristiani, serta sebagai sabda Allah yang merupakan sumber yang kaya bagi doa pribadi. Ada beberapa alasan perlunya kita membaca dan mendalami sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Pertama, iman kita akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius menegaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, kita tidak akan mengenal Kristus jika kita tidak membaca kitab suci. Jadi Santo Hieronymus itu mengatakan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Nah, kutipan ini juga yang akhirnya dikutip kembali oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen Dei Verbum. Kutipan ini juga hendak menegaskan bahwa sarana utama untuk dapat mengenal Kristus adalah kitab suci. Yang ketiga, kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Gereja menerimanya sebagai yang suci dan ilahi karena di dalamnya mengandung sabda Allah. Oleh sebab itu, kitab suci bersama dengan tradisi gereja menjadi tolak ukur tertinggi bagaimana kita mengenal iman gereja. Untuk itu, gereja menghendaki agar kita semua semakin membaca dan mendalami kitab suci seperti yang ditegaskan oleh Bapa-Bapa Konsili dalam De Verbum artikel 25. Dikatakan, konsili mendesak dengan sangat semua orang beriman supaya seringkali membaca kitab-kitab ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Jadi, melalui kitab suci, kita dapat semakin mendekatkan diri dengan saudara-saudari kita dari gereja-gereja Kristen lainnya. Karena kitab suci adalah sabda Allah,
maka untuk dapat menangkap isi pesannya hanya mungkin dibaca dan direnungkan dengan iman kepercayaan, dan bahwa dalam kitab suci itu Allah sungguh hadir dan bersabda. Kita juga perlu membaca kitab suci dengan doa. Dengan berdoa, kita berharap bahwa apapun yang difirmankan Allah mampu kita terima, entah itu berupa nasihat, teguran, atau peneguhan untuk hidup iman kita. Kita perlu membaca kitab suci disertai dengan kesediaan untuk bertobat, membiarkan hidup kita siap diperbaharui, diubah dari dalam sampai ke akar-akarnya, sehingga dalam kehidupan selanjutnya kita menjalani hidup baru dan meninggalkan dosa. Dan yang paling penting adalah kemauan mewujudkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Jadi memang untuk mencapai hasil maksimal dari manfaat membaca kitab suci tidak bisa diraih dengan mudah. Kita membutuhkan ketekunan yang terus-menerus sampai menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Andaikan setiap orang selalu merasa haus untuk selalu menimba kekuatan dari firman Tuhan, maka kita bisa merasakan betapa indahnya hidup ini. Ananda sekalian, mari kita hening sejenak. Kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ada 4 orang imam mendiskusikan kualitas berbagai terjemahan kitab suci. Yang seorang menyukai gaya King James karena kesederhanaan dan kelancaran bahasanya. Yang lain menyukai gaya standar Amerika sebagai yang terbaik karena sangat dekat dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Yang ketiga mengunggulkan terjemahan Moffat sebagai yang terbaik karena menggunakan gaya bahasa kontemporer. Imam yang keempat hanya berdiam diri. Ketika diminta untuk mengungkapkan pendapat, imam yang keempat tersebut menjawab, "Saya menyukai terjemahan ibuku sebagai yang terbaik." Ketiga imam lainnya tertarik dan ingin mengetahui terjemahan yang dimaksud. Imam yang keempat itu menjawab, "Baiklah." Kemudian imam itu menerangkan, "Ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya sehari-hari. Itulah terjemahan kitab suci yang terbaik dan sungguh-sungguh meyakinkan seperti yang pernah saya saksikan." Ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya sehari-hari. Itulah terjemahan kitab suci yang terbaik dan sungguh-sungguh meyakinkan seperti yang pernah saya saksikan. Imam yang keempat dapat membaca dan merasakan bahwa hidup ibunya memancarkan firman Allah sebagaimana nampak dalam kitab suci. Ibunya tampil sebagai Injil yang hidup, yang mampu dibaca dan dirasakan dampaknya. Lalu bagaimana dengan hidupmu selama ini? Apakah kamu setia dalam membaca dan merenungkan firman Allah dalam kitab suci? Apakah hidupmu juga memancarkan diri sebagai Injil yang hidup, sehingga siapapun yang kamu jumpai dapat merasakan Allah yang menyapa penuh kasih?
Untuk refleksi ini, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu, dibuat yang rapi. Dan untuk penugasan, silakan Ananda membuat iklan yang berisi ajakan untuk membaca dan mendalami kitab suci. Dan untuk menutup pembelajaran kita kembali, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita doakan dari Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.